Hayyatu tahiyatul Islam ya tahiyatu ahlil jannah tahiyah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, kesempatan. Salawat dan salam semua tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita, kedua kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in tabi'ut tabi'in, serta kepada kaum muslimin yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya, menapaki jalan dakwahnya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita selingi dengan materi yang lain. Waktu itu kita angkat tentang petunjuk mengoptimalkan waktu yang 24 jam. Sekarang kita lanjutkan membaca kitab fikih sunnah Said Sabiq. Dan yang terakhir kita baca waktu itu tentang an-nahyu an sabil amwat, larangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian ditutup dengan bahasan tentang qiraatul Qur'ani indal qabri, membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya, singkat bahasannya waktu itu tentang membaca Quran di kubur itu ada 3 madhab, ya, ada 3 pendapat dari para ulama madhab. Imam Syafi'i mengatakan atau berpendapat baik, ya. Kemudian Imam Ahmad berpendapat annahu la ba'sa biha, enggak apa-apa, gitu ya. Kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan makruh dengan alasan li'annaha lam tarid biha sunnah, tidak ada dasar pijakannya dalam sunnah. Namun demikian, dari keempat ulama madhab itu tidak ada yang tegas menyatakan haram, gitu ya, atau dilarang. Hanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruh, ya, mengatakan makruh. Itu yang terakhir kita baca. Sekarang yang akan kita baca itu tentang nabsul qabri. Dan mudah-mudahan bisa kita baca itu tentang bahasan tentang naqlul mayyiti. Kalau nabsul qabri itu membongkar kubur atau membongkar kuburan. Sedangkan naqlul mayyit adalah memindahkan mayit,
gitu. Tentang nabsul qabri, membongkar kubur. Penulis kita menjelaskan, ittafaqal ulama ala annal mawdi'al ladzi yudfanul muslimu fihi waqfun alaihi. Para ulama sepakat bahwa tempat yang di situ dimakamkan ya, jenazah muslim adalah wakaf. Adalah apa? Wakaf. Ma baqiya minhu ma baqiya syai'un minhu min lahmin aw 'azmin fa in baqiya syai'un minhu fal hurmatu baqiyatun li jami'ihi. Artinya apa yang tersisa ya, atau apa yang ada di kuburan itu berupa apa? Daging, tulang, dan apabila tersisa ya, atau ada tersisa daging dan tulang, maka diantaranya daging dan tulang, maka haram ya membongkar kuburan. Haram membongkar kuburan. Hukum asalnya begitu. Kemudian fa in baliya wa sara turaban, apabila jasad jenazah itu sudah hancur dan sudah berubah menjadi tanah, jadi tidak ada yang tersisa ya, hancur sudah berubah jadi tanah, jaza ad-dafnu fi mawdi'ihi, maka diperbolehkan ya, menguburkan jenazah yang baru di kubur itu, di kuburan itu, karena sudah jadi tanah. Jadi boleh menguburkan jenazah baru di tempat itu. Wajazal intifa'u bi ardihi fil gharsi wa zar'i wal bina'i wa sairi wujuhil intifa'i bihi. Kalau tidak dipergunakan untuk memakamkan kembali jenazah di tempat itu, maka boleh juga menggunakan tanah makam itu untuk kepentingan yang lain, semisal untuk bercocok tanam atau untuk membangun ya. Dan apa saja bentuk intifa ya, pemanfaatan lahan itu boleh. Kalau apa tadi? Kalau sudah tidak ada tersisa sedikit pun ya, dari jasad jenazah itu, nggak ada tulang, ya nggak ada daging, nggak ada rambut, gitu. Semuanya sudah menjadi tanah. Pertama, boleh digunakan untuk menguburkan jenazah baru di tempat itu. Boleh juga dipergunakan untuk yang lain, bercocok tanam katanya, atau apa, membangun, ya boleh. Kemudian dijelaskan oleh penulis kita, walau hufiral qabru fawujida fihi idhamul mayyiti baqiyatan la yatimul hafiru hafrahu. Apabila saat menggali ya kubur, kemudian didapati padanya atau dalam kubur itu didapati tulang belulang si mayit ya, maka tidak boleh yang menggali itu melanjutkan penggaliannya, stop ya, tidak boleh dilanjutkan. Walau faragha minal hafri wa dhahara syai'un minal idhami atau minal admi ju'ila fi jambil qabri wa jaza dafnu ghairihi ma'ahu.
Apabila penggalian itu sudah selesai, kemudian didapati atau nampak ada tersisa tulang atau daging, ya, atau sesuatu dari jasad si mayit, gitu ya, maka bisa dikumpulkan, kemudian diletakkan atau disisihkan, gitu ya. Kemudian boleh dimakamkan di sampingnya jenazah yang lain, gitu. Tapi kalau saat menggali itu ditemukan, stop, jangan dilanjutkan. Kalau sudah selesai menggali, ternyata didapat ada sesuatu tersisa dari jasad si mayit, maka katanya apa? Boleh disisihkan, kemudian boleh di sampingnya dimakamkan jenazah yang baru. Dijelaskan seperti itu. Wa man dufina min ghairi an yusalla alaihi ukhrija minal qabri. Apabila diketahui ya orang yang sudah dikuburkan atau dimakamkan itu belum disolatkan, maka boleh dikeluarkan kembali, ya. Namun demikian kalau pendapat saya, kalau menurut hemat saya, walau alam bisawab ini, maksudnya apabila jenazah sudah diletakkan di mana? Di dalam kubur. Namun demikian, tiba-tiba ada yang bilang ini belum disolatkan, maka boleh diangkat kembali jenazah itu, kemudian disolatkan. Ya. Kemudian diletakkan kembali di tempatnya yang tadi itu, di dalam kubur. In kana lam yuhal alaihi turab wa sulliya alaihi thumma uida dafnuhu. Apabila belum diurub, gitu ya, maka boleh dikeluarkan, kemudian disolatkan, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Wa in kana uhila alaihi turab. Namun demikian apabila sudah diurub, sudah sempurna penguburan itu, sudah selesai, gitu. Katanya apa? Hurrima nabsu qabrihi wa ikhrajuhu minhu indal ahnaf wa syafi'iyah wa riwayatun an ahmada wa sulliya alaihi wa huwa fil qabri. Apabila sudah diurug, gitu, sudah sempurna urugannya, maka diharamkan membongkar kembali kubur itu, seperti halnya diharamkan pula mengeluarkan jenazahnya. Ya, menurut kalangan siapa? Menurut kalangan Hanafiyah dan menurut kalangan Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi menurut kalangan siapa? Hanafiyah, menurut kalangan Syafi'iyah, satu riwayat dari Ahmad, katanya apa? Tidak boleh dibongkar, tidak boleh dikeluarkan. Namun demikian apa? Disolatkan saja. Ya, disolatkan saja meskipun apa? Jenazah itu berada di dalam kuburnya. Nah, mungkin sebagian orang bertanya ini karena ada larangan sholat di mana? Di kuburan. Karena ada larangan sholat di kuburan. Tentang masalah ini memang ada hadis yang jelas, ya, yang tekstual, bahwa baginda Rasul pun pernah melakukan itu. Baginda Rasul pernah melakukan itu, dan itu bukan kekhususan. Baginda Rasul pernah menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan dengan sempurna. Gitu. Dan ini ada disebutkan pada hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Disebutkan pada riwayat itu begini. An Abi Hurairah fi qissatil mar'atil lati taqumul masjidah.
dari Abu Hurairah tentang kisah seorang wanita yang biasa menyapu atau membersihkan masjid, dan tentang wanita marbot sebagai marbot masjid. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menanyakan atau menanyakan kepada para sahabat tentang wanita itu. Kan biasanya nyapu masjid, bersih-bersih masjid. Tiba-tiba baginda Nabi tidak lagi melihat wanita itu menyapu masjid, membersihkan masjid. Maka baginda Nabi menanyakan keberadaan wanita itu kepada para sahabat. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu matat. Maka para sahabat pun menjawab, wanita itu sudah meninggal. Wanita itu sudah meninggal. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kata baginda Nabi, kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa wanita itu sudah meninggal? Faka'annahum sawwaru amroha, seolah-olah nampak bahwa para sahabat itu memandang kecil permasalahannya, urusannya. Kenapa? Karena cuma marbot masjid aja gitu. Maka mereka melihat tidak perlulah ngasih tahu baginda Rasul kan gitu. Cuma marbot aja. Ternyata pekerjaan sebagai yang biasa membersihkan masjid atau bersih-bersih masjid itu dipandang istimewa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tentang wanita ini, ketika tidak lagi disaksikan oleh baginda Nabi, wanita ini menyapu masjid, membersihkan masjid kan gitu. Baginda Rasul menanyakan masalah itu menanyakan tentang wanita itu kepada para sahabat, dan para sahabat menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, bukti bahwa baginda Rasul itu memiliki perhatian yang khusus tentang profesi bersih-bersih masjid ini. Baginda Rasul katakan begini kepada para sahabat, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Penting berarti untuk baginda Rasulullah SAW. Dan para sahabat seolah memandang nggak penting urusannya, sehingga tidak perlu memberitahukan baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka baginda Rasul sabdakan, dulluni ala qabriha. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Nah, itu coba. Betapa perhatian baginda Rasulullah SAW kepada seorang yang biasa membersihkan masjid. Dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fadalluhu. Maka para sahabat pun menunjukkan kepada baginda Rasul kuburannya. Fasalla 'alaiha, maka baginda Nabi menyolatkannya atau salat kepadanya. Dan salat kepadanya di sini bukan mendoakannya, bukan. Baginda Nabi datang ke mana? Ke kuburnya, kemudian baginda Rasul menyolatkan jenazah ini, dan jenazah ini berada di dalam kuburnya. Otomatis baginda Rasul menghadap ke mana? Menghadap ke kuburnya ketika sholat itu. Karena menyolatkan, karena statusnya adalah menyolatkan jenazah, kan gitu. Menyolatkan jenazah. Muttafaqun alaihi. Dan di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Wa zada Muslim faqala. Kemudian Imam Muslim menambahkan, maka baginda Rasul sabdakan, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya
kuburan ini itu penuh dengan kegelapan kepada para penghuninya. Penuh dengan kegelapan pada para penghuninya. Wa annallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan Allah meneranginya ya atas mereka. Mereka siapa? Para penghuni kubur gitu ya. Karena salatku atas mereka. Karena salatku atas mereka. Jadi bukan doa sebetulnya. Salatnya baginda Rasulullah SAW waktu itu. Nah ini para ulama menjelaskan bahwa kejadian ini, ya kejadian yang disebutkan pada riwayat ini adalah kronologisnya gitu ya. Jadi waktu itu baginda Rasulullah SAW bepergian selama 1 bulan. Meninggalkan masjidnya, meninggalkan Madinah. Pergi selama 1 bulan. Kemudian ketika baginda Rasulullah SAW pulang dari bepergiannya itu, baginda Rasul tidak lagi mendapati wanita ini ada ya dengan pekerjaannya atau dengan kebiasaannya membersihkan masjid. Kemana? Nah, akhirnya para sahabat ditanya oleh baginda Rasul tentang keberadaan wanita itu. Nah, selanjutnya persis seperti yang disebutkan pada hadis ini. Gitu. Maka ada di antara para ulama itu yang menjelaskan bahwa bolehnya, karena itu bukan merupakan kekhususan untuk baginda Rasulullah SAW, bolehnya seseorang menyolatkan jenazah ya yang sudah dikuburkan itu apabila masih dalam kurun waktu 1 bulan. Lebih daripada itu, ada yang mengatakan demikian. Lebih daripada itu nggak perlu, cukup didoakan saja, gitu. Karena dalam kronologisnya seperti itu, seperti dijelaskan oleh para ulama kepada kita semua. Ini ada hikmah yang luar biasa nih, yang bisa kita tarik dari kisah ini. Kan sering begini ya, ada satu anggota keluarga meninggal. Katakanlah misalnya ayah ya, atau misalnya ibu gitu. Atau misalnya kakak tertua gitu, meninggal. Dengan alasan mohon maaf ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Dengan alasan ingin menyolatkannya, kan gitu ya. Maka diulur-ulur tuh penguburannya. Bapak pernah menyaksikan ada nggak peristiwa kayak begini? Meninggalnya hari Kamis, gitu. Cuman karena ada keluarganya yang katanya ingin melihat untuk yang terakhir kalinya, ingin menyolatkannya, tapi ditinggalnya jauh. Ya. Katakanlah misalnya di Papua kan gitu ya, atau di Aceh, atau bahkan di luar negeri, tolong dong tungguin kami kan gitu ya. Ada jenazah yang secara sunnah seharusnya segera dimakamkan itu diulur gitu, dibiarkan saja. Meninggalnya mohon maaf misalnya jam 10 pagi hari Kamis gitu, atau jam 10 pagi hari Jumat. Ya, abdulnya disegerakan penguburan itu. Tapi karena menunggu ini keluarga yang jauh itu, akhirnya dikuburkan keesokan harinya. Tidak sunnah sebetulnya. Nah, ketika kita membaca riwayat ini, kalau hanya sekedar ingin menyolatkan, solatkan saja. Datang aja ke mana? Ke kuburnya, di mana kuburannya kan gitu ya. Kemudian solatkan. Toh ada contohnya, baginda Rasul pernah melakukan itu. Baginda Rasul pernah melakukan. Makanya ketika disebutkan jelasan oleh para ulama tentang kronologisnya, yang katanya baginda Rasul pergian selama 1 bulan gitu. Dalam kurun waktu 1 bulan, sebagian ulama menjelaskan demikian, boleh ya menyolatkan jenazah meskipun sudah dikubur. Kalau sudah lewat jangan. Gitu ya. Seperti itu yang saya dapatkan dari sebagian penjelasan dari para ulama. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu yang dibaikkan Allah Subhanahu wa taala,
ada penjelasan tambahan begini, katanya apa? Wa jawazal a'immatu thalathatu nabshul qabri li ghardin sahih. Ya, 3 imam madhab itu membolehkan membongkar makam apabila ada tujuan yang dibenarkan secara syar'i. Apabila ada tujuan yang benar, maksudnya dibenarkan secara syar'i. Mitlu ikhraji malin turika fil qabri wa tawjihu man dufina ila ghairi qiblati ilaiha wa tagsilu man dufina bi ghairi ghuslin wa tahsinul kafni illa an yukhsha alaihi an yatafassakha fayutrak. Ya. Artinya apa? Diperbolehkan membongkar kuburan dengan tujuan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya karena alasan untuk mengeluarkan harta berharga atau barang berharga yang tertinggal di dalam kubur, gitu. Tertinggal di dalam kubur, boleh dibongkar tuh. Misalnya mohon maaf, ya, misalnya ini mah, ya, ketika mengkafani misalnya kan gitu ya, ada jatuh misalnya ya di kain kafan itu nggak banyak sih, misalnya kan 50 gram atau 100 gram kan gitu, emas kan gitu. Selesai dikuburkan, anggota keluarga misalnya kan gitu ingat bahwa ada itu, waduh 100 gram jatuh di situ, sayang kan 100 gram kan gitu. Kalau kurang 100 gram nggak sayang, Ustaz biarin aja, ya bilang setengah kilo lah kan gitu. Gimana ini kan gitu, sayang banget, boleh ya dibongkar ya untuk ngambil apa? Untuk ngambil barang berharga itu. Atau misalnya salah satu ya anggota keluarga anggota keluarga yang ikut turun ya menguburkan jenazah ke lubang kubur itu, misalnya tadi ingat ketika turun ke bawah itu masih bawa barang kan gitu, ada bungkusan, di bungkusan itu nggak banyak sih, ada uang 200 juta misalkan gitu, kemudian ada ya tadi ada emas misalkan gitu setengah kilo gitu. Ketika turun ada itu dia bawa kan gitu. Ketika dia naik ke atas, di mana tadi bungkusan tadi itu kan gitu, wah udah nggak salah, ini tertinggal di dalam kan gitu, karena tadi waktu turun ada gitu. Akhirnya dibongkar dan ternyata ada. Boleh kalau alasannya kayak begitu. Satu. Yang kedua, dan apabila jenazah dimakamkan dengan tidak menghadap ke kiblat kan gitu, tidak menghadap ke kiblat ini, atau ketuker kan gitu, kaki di kepala, kepala di kaki, gimana ini kan gitu. Waduh tadi tuh boleh ya dibongkar kembali kemudian dibetulkan sehingga menghadap ke arah kiblat ya. Wa tawjihu man dufina ila ghairi kiblati ilaiha wa tagsilu man dufina bi ghairi ghuslin atau ghuslin, dan dibongkar kembali karena ingat bahwa yang dimakamkan di situ ternyata belum dimandikan gitu, atau belum kafannya atau mengkafaninya tidak baik ya, tidak bagus ya, dan dalam rangka untuk membaguskan pengkafanannya. Illa an yukhsha alaihi an yatafassakha fayutrahu, kecuali apabila dikhawatirkan dengan dibongkar jenazah menjadi rusak, maka biarkan itu, meskipun ada alasan untuk membaguskan apa tadi kain kapan apa segala macam gitu. Kalau dikhawatirkan dengan diangkat akan menjadi rusak, ya sudah, nggak usah diangkat, langsung nggak usah dibongkar gitu. Nah itu menurut pendapat 3 imam gitu ya. Kemudian apa? Wa khalafal ahnaf, berarti 3 imam itu 3 madhab itu siapa 3 imam itu?
Ya Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, yang beda apa? Ahnaf ya dengan Abu Hanifahnya. Wa khalafal ahnafu fin nabsi min ajli hadhil umur. Kalangan Hanafiyah itu berbeda pendapat dengan tiga imam yang tadi tentang bolehnya membongkar makam dengan alasan-alasan tersebut di atas. Meskipun ada alasan-alasan itu, kata dia apa? Nggak boleh, tetap nggak boleh, ya, nggak boleh dibongkar. Nah, seperti itu ya. Kemudian dibahas juga oleh penulis kitab di sini tentang apabila jenazah itu dimakamkan dan tidak dikafani, kan gitu. Dimakamkan tidak dikafani. Misalnya ketika mau dimakamkan itu tidak ada kain kafan, dikafani setelah dimakamkan ternyata ada kain kafan gitu. Maka katanya apa? Fihi wajhan. Ada dua pendapat tentang masalah ini. Ahaduhuma, yang pertama, yutrok li'anal qasda bil kafni satruhu. Ya, biarin aja kan gitu, nggak usah dibongkar lagi. Karena tujuan dari mengkafani itu apa? Dalam rangka untuk menutupi, ya, menutupi siapa? Menutupi jasad si jenazah itu. Dan kalau sudah dikuburkan ya sudah tertutupi, kan gitu, nggak perlu dibongkar, gitu ya. Wa qad hasala satruhu biturab. Ya, menutup jasadnya itu sudah terrealisasi, itu dengan apa? Dengan tanah, ya sudah ditutup, sudah diuruk, kan, sudah tertutupi sudah. Ya. Wa tsani, dan yang kedua, ya, yunabbasu wa yukaffanu li'anna takfin wajibun fa asbaha al-ghusla ya. Yang kedua, dibongkar, dikafani, gitu ya. Kenapa? Karena mengkafani itu hukumnya wajib, sama dengan memandikan, gitu. Sama dengan memandikan, ya. Itu tentang apabila dikafani, apa belum dikafani, gitu ya. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, idza nasiyal hufaru mashatahu, ya, fil qabri jaza an yunabbasha anha wa qala fi syai'i yaskutu fil qabri mithlu fa'si wad darahim yunabbash, ya. Apabila yang menguburkan itu lupa, ya, sehingga meninggalkan barang-barang berharga di dalam kubur, gitu ya. Disebutkan ini ada dirham, ya, ada duit, gitu. Yunabbas, maka boleh dibongkar. Sekali lagi apa? Qala idza kana lahu qimah. Apabila barang berharga. Kalau bukan barang berharga ngapain? Nggak perlu. Namun demikian Imam Ahmad mengatakan kalau barang berharga tertinggal, itu ya, boleh dibongkar. Qila fa in a'tahu awliya al-mayyit. Bagaimana apabila dengan sengaja, ya, ahli waris si mayit itu menyertakan harta berharga atau barang berharga. Ini punya dia, ini barang kesayangan dia, kan gitu ya. Misalnya punya sesuatu barang berharga yang misalnya terbuat dari apalah, kan gitu ya. Ada emas misalnya atau apa. Ya disertakan, kan gitu. Dikuburkan. Boleh nggak dibongkar tuh kalau begitu? Qala in a'tauhu haqqahu ayu syai'in turid. Ya, memberikan haknya di saat dia sudah meninggal kemudian dikuburkan bersama jenazahnya itu sesuatu yang nggak perlu, gitu. Ngapain itu dilakukan? Gitu. Ngapain dilakukan? Ya, itu menurut siapa? Menurut penjelasan dari Imam Ahmad. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang memindahkan atau tentang membongkar kubur. Jadi aslinya membongkar kubur itu nggak boleh,
gitu. Kenapa? Karena statusnya wakaf gitu ya. Jadi nggak boleh diganggu, nggak boleh dibongkar, seperti itu. Nah, adapun yang biasa dilakukan saat ini itu ghardun sahih. Insya Allah ini termasuk ghardun sahih. Misalnya apa? Seorang meninggal karena dibunuh, misalkan gitu ya. Meninggal karena apa? Dibunuh. Dalam rangka untuk penyelidikan, misalnya kan gitu ya, dan untuk pembuktian bahwa benar orang ini, untuk membuktikan bahwa benar orang ini dibunuh, misalnya digali lagi, kan sering kejadian begitu tuh. Kemudian di apa namanya? Autopsi kan gitu ya. Kalau memang benar-benar ya diperlukan dalam rangka untuk pembuktian, boleh. Harus benar-benar. Dan meskipun itu sifatnya pilihan sebetulnya sih, ya. Kalau dalam kasus pembunuhan atau kasus orang meninggal karena tindakan kriminal kayak gitu, sebetulnya kan itu sifatnya pilihan juga gitu. Termasuk ketika misalnya terbukti bahwa dia dibunuh, sudah terbukti dibunuh, kan gitu. Menuntut ya si pembunuh misalnya agar dihukum sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran kan gitu ya. Kalau orang membunuh, terbukti membunuh, kan dibunuh lagi. Pilihan bagi siapa? Bagi keluarga korban. Ya, kalau kata mereka ya sudah, hutang nyawa bayar nyawa kan gitu. Yuk, tidak ada pilihan bagi hakim kecuali ketok palu, orang ini dikisos. Tapi kalau mereka bilang sudahlah, ketika dikasih pertimbangan oleh majelis hakim misalnya, ini kepala keluarga punya anak sekian kan itu dan seterusnya, ya sudah kalau begitu bayar diat. Ya, ketika dikasih penjelasan oleh hakim misalnya, bagaimana bayar diat gitu, orang ini membunuh justru karena uang yang jumlahnya itu sedikit kan gitu sebetulnya. Dia mencuri ketahuan kan gitu misalnya. Kalap dibunuh kan gitu. Oh ya sudah kalau begitu saya maafkan deh, bebas. Selesai. Ketok palu bebas kan gitu. Termasuk masalah otopsi itu juga pilihan. Kalau memang orang sudah memaafkan ya udahlah. Enggak usah nggak otopsi. Tapi kalau keluarga terdakwa itu justru yang menginginkan untuk pembuktian dan ingin menegakkan hukum misalnya kan gitu ya, maka bisa saja dibongkar. Itu termasuk salah satu ghardun dari agrad ya an-nabsi. Tujuan atau alasan dari sekian banyak alasan yang membolehkan membongkar makam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang perlu diseringkan, silahkan sebelum kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti ini, contohnya dalam kasus pemakaman ini mengalami penggusuran, contoh perumahan atau proyek pemerintah, dan dari pihak keluarga ini satu paket. Rumahnya sama makamnya ini tidak beda jauh. Dari pihak rumah keluarga kena penggusuran, makam kena penggusuran. Jadi dia akan cari solusi, mungkin dia akan pindah ke luar kota atau berapa. Si ini mayatnya yang bukan dikubur ini, dia diboyong juga ke luar daerah. Hukumnya seperti apa? Berarti ini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah membongkar kubur, kemudian yang kedua memindahkan jenazah, memindahkan jenazah gitu ya. Tentang membongkar itu ya, membongkar kemudian dipindahkan gitu ya. Kemudian tempatnya ingin digunakan misalnya untuk yang lain. Hukum aslinya sekali lagi nggak boleh. Hukum aslinya karena wakaf itu nggak bisa diganggu kan gitu. Sebetulnya kan gitu. Hanya saja kalau misalnya ada kekhawatiran yang lain, misalnya mohon maaf nih ya, akan lewat di situ jalan layang misalnya gitu, kan? Atau misalnya akan dibangun di sebelahnya irigasi kan gitu, atau apa kan gitu, kira-kira begitulah. Nah, kalau ada kekhawatiran dengan adanya proyek itu di situ, ya, nanti justru akan menggerus makam, maka bisa saja dibongkar kemudian dipindahkan.
Hanya saja kalau kita melihat kasus yang terjadi di Uhud itu, dipindahkannya tidak terlalu jauh. Dipindahkannya tidak terlalu jauh. Kan dalam kasus pemindahan makam para syuhada di Uhud itu juga kan karena awalnya kan dimakamkan di dekat wadi. Kemudian beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian itu kan tergerus oleh banjir itu. Ya. Wow, kalau banjir di wadi itu gede, Pak. Maka tergerus, dan itu masih pada masa baginda Rasulullah SAW. Akhirnya makam para syuhada itu dipindahkan, gitu ya. Cuma dipindahkan, digeser aja kan gitu. Dan sekarang Bapak bisa lihat ya, yang pernah datang ke Uhud itu bisa melihat gitu. Pemakaman makam para syuhada itu sekarang di mana? Kan ada tempatnya dan tidak ditandai, hanya di benteng aja, di pagar gitu. Yang ditandai hanya beberapa makam para syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah, kemudian Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, kemudian ada Mus'ab, ya. Sisanya ya tanah lapang gitu aja. Cuman orang tahu bahwa ini adalah makam para syuhada. Tadinya nggak di situ gitu. Cuman karena tergerus air maka dipindahkan. Boleh kalau begitu. Namun demikian kalau memindahkan mayat atau memindahkan jenazah itu min baladin ila balad, dari satu tempat ke tempat yang jauh gitu ya. Nah, ini bahasan berikut. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tentang yang tadi? Kalau banyak tuh kubur bisa dijadiin satu keluarga, meninggal lagi maksudnya lain gimana? Nah, itu tempo hari ya. Bahasannya sudah berlalu, diantaranya itu, yaitu apa? Bahasan tentang dafnu aktsarin min wahidin fi qabrin. Ini sudah kita baca beberapa pertemuan ke belakang, yaitu tentang menguburkan lebih dari satu jenazah pada satu liang kubur, gitu. Yang dijelaskan oleh penulis kepada kita, katanya apa? Hadis salafil ladzi jaru alaihi al-amalu an yudfana kullu wahidin fi qabrin. Ya, fa in dufina aktsar min wahidin kuriha dzalika. Ya. Artinya apa? Petunjuk salafus saleh yang di kemudian hari terus diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Menguburkan satu orang jenazah atau satu jenazah pada satu liang kubur, gitu ya. Dan apabila dikuburkan pada satu liang kubur lebih daripada satu jenazah, gitu, yang demikian itu dimakruhkan, kecuali katanya apa? Idza ta'assara ifradu kulli mayyitin biqabrin likathratil mauta wa qillatid dafinin aw dha'fihim. Ya, fa innahu fi hadhil halati yajuzu dafnu aktsarin min wahidin fi qabrin wahid. Kecuali apabila sulit untuk menguburkan satu jenazah pada satu, atau ada kesulitan apabila menguburkan satu jenazah pada satu liang kubur. Ya. Alasannya apa? Likathratil mauta, karena terlalu banyak jenazahnya. Seperti dalam kasus waktu itu ketika apa? Di kita mah waktu tsunami di Aceh kan gitu, kan banyak itu mayatnya kan gitu. Kalau untuk satu jenazah digalikan satu liang kubur kesulitan kan gitu, maka bahkan dikuburkan secara massal. Nah, kondisinya memang membolehkan menguburkan dengan demikian. Wa qillatid dafinin aw dha'fihim, atau dikarenakan sedikitnya petugas yang menguburkan, jenazahnya banyak, petugas yang menguburkan sedikit, sudah begitu apa katanya? Audha'fihim, dan mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, kan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini maka diperbolehkan menguburkan lebih daripada satu jenazah pada satu liang kubur. Gitu. Ada ya contohnya dari riwayat tentang menguburkan para syuhada Uhud juga, ya. Karena riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, sebetulnya kebiasaan seperti itu baiknya tidak dilakukan itu. Kan banyak Ustaz. Kayak ini baru 3 tahun satu yang bergampang jalannya.
Nah kalau menggali lubang baru di dekatnya nggak apa-apa. Taruh menggali lubang yang sama kemudian menaruh jenazah di situ. Nah itu bahasannya yang tadi itu. Kalau masih ada Pak tulang belulang tersisa, kalau masih ada daging jenazah yang dikuburkan terdahulu, membongkarnya saja nggak boleh gitu. Apalagi ditimpa di situ dengan alasan ini istrinya, ini anaknya, ini cucunya, ditumpuk di situ. Tidak bisa dibenarkan cara membongkar seperti itu. Ya seperti yang tadi kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya supaya nggak kemana-mana rasanya. Tapi kalau sudah jadi tanah, sudah nggak ada tersisa sedikit pun boleh. Seperti dijelaskan oleh penulis pada kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tatit-tatit. Ini pertanda bahwa waktu Isya sudah masuk. Ya, rupanya cuma bisa kita baca satu bahasan yang mudah-mudahan tentang hukum memindahkan mayat itu bisa kita angkat di pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan usia yang cukup pada kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Kekurangannya mau dibukakan pintu api yang selebar-lebarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.